Jadi, Bu Vina akan menjelaskan beberapa hal terkait mengapa kalian diminta untuk melakukan deep analysis. Saya pastikan dulu apakah semua mahasiswa sudah bergabung dalam link Zoom ini. Ada yang belum bergabung, Bu. Ini saya lihat 27. Kelas kalian jumlahnya berapa? 34, Bu. Oke, kita tunggu 5 menit ya, karena tadi sudah saya lebih. Kita tunggu dulu 5 menit supaya tidak ada informasi yang terlewat. Oke, temannya yang belum join, tolong diberitahu. Di room ini kan tadi ada waiting room. Sudah nggak ada orang. Mbak Nuris, saya jadikan co-host untuk bantu Bu Vina admit temannya yang masih belum bergabung, ya. Oke, Sambil Bu. kita tunggu, saya beri waktu 5 menit. Berarti 4 menit lagi, tadi 47 ini sudah 48, 4 menit lagi.
Oke, kita mulai ya, karena sudah lebih dari 5 menit dan ternyata tidak bertambah juga. Oke, baik, mungkin belum pada bangun teman-temannya, atau biasanya secara online, offline pun gitu ya. Kalau kelas saya terbiasa pukul 8 karena sebelumnya seperti itu. Oke, baik, Bu Vina akan memulai sebelum kalian presentasi tentang hasil deep analisis. Sebenarnya apa sih dan mengapa Bu Vina meminta kalian untuk melakukan deep analisis terlebih dahulu? Nah, hal ini diperlukan untuk tugas akhir kelompok nanti per kelompok. Sepertinya Bu Vina juga sudah menyampaikan hal itu untuk membuat artikel dalam bentuk SLR atau Systematic Literature Review atau bahasa mudahnya kita kenal dengan artikel yang berbasis kajian pustaka. Nah, artikel yang berbasis kajian pustaka ini tidak memerlukan atau kita tidak melakukan studi pendahuluan ataupun studi di lapangan. Jadi tidak sampai melakukan kegiatan di lapangan. Tapi ada langkah-langkah sistematisnya yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hasil dan pembahasan yang maksimal, walaupun itu dilakukan secara kajian pustaka saja. Di minggu lalu, Bu Vina menyampaikan untuk mencari artikel, boleh dari Google Scholar, boleh dari Publish or Perish. Begitu ya. Sudah pernah mendapatkan POP? Sudah, minggu. Ya, sudah. Sudah pernah mendapat pengalaman menulis daftar pustaka menggunakan Mendeley? Sudah, Bu. Sudah juga. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Vina sampaikan dulu karena kemarin Mbak Nuris tanya, Bu, artikel yang dilakukan deep analisis berapa? Tentunya semua bertanya-tanya, Bu, kalau dari 200 saya dapat 100 bagaimana? Ada yang dapat 100? Saya rasa enggak. Kemarin aja Bu Vina nyontohkan 5 ya. Kalau kelasmu ya 5 atau berapa itu hanya satu begitu yang sesuai. Kalau itu 200 per 5 ya kurang lebih enggak sampai 50 juga enggak. 20-an kan berarti. Nah, saya contohkan dulu SLR itu yang seperti apa dan bagaimana caranya. Sebentar. Saya share screen dulu. Ada 3 contoh SLR yang nanti bisa kalian gunakan untuk referensi menulis artikel berbasis sistematik literatur review. Yang jelas, artikel yang berbasis sistematik literatur review ini tidak melakukan penelitian di lapangan. Jadi, kalian mensintesis atau menyimpulkan artikel-artikel yang kalian temukan, kemudian kalian tulis dalam artikel lagi. Bisa ya dipahami ya kalimatnya ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Jadi ini saya contohkan satu artikel pertama. Bu Bina menemukan 3 artikel yang sama-sama SLR, namun cara penulisannya berbeda. Cara penulisan ya, kalau sistematiknya tetap kurang lebih sama. Jadi, contoh di sini ada artikel yang berjudul Systematic Literature Review Eksplorasi Etnomatematika pada Makanan Tradisional. Oke, ini di jurnal ini. Oke, lalu nulis abstrak itu paling akhir setelah kalian nulis isi. Ingat itu. Ya. Jadi ini nulis abstrak. Abstrak itu ringkasan, biasanya tidak lebih dari 150 kata. Terus
bisa kita lihat etnomatematika ini, kemudian tujuannya untuk melakukan kajian literatur review, kaitannya eksplorasi etnomatematika pada makanan tradisional. Metodenya, metode yang digunakan atau metode penelitian yang digunakan yakni metode SLR atau Systematic Literature Review. Pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan semua artikel yang memiliki penelitian serupa pada laporan penelitian. Kemudian artikel digunakan dalam penelitian ini 15 artikel yang diperoleh dari database Google Scholar dengan aplikasi Hazing Publisher Paris. Mirip seperti yang kalian lakukan. Kemudian hasilnya disampaikan bahwa didapatkan informasi bahwa makanan tradisional dalam etnomatematika lebih dominan dalam materi geometri seperti bangun datar, bangun ruang, serta pola bilangan. Nah, dari kajian literatur ini, maka dilakukan, makanan tradisional ini dapat dikembangkan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran matematika. Keyword-nya sesuai dengan judul yang dipilih. Jadi nanti langkah pertama, kalau kemarin kalian saya minta untuk menentukan tema atau keyword, ya masih ingat keyword-nya apa saja? Ya, nah itu nanti bisa menjadi salah satu di sini judulnya apa gitu. Ya, terus langkah-langkah ini sebenarnya sudah mulai kalian lakukan saat melakukan deep analysis. Selanjutnya, ini pendahuluan. Pendahuluan itu dari seperti penelitian kuantitatif atau kualitatif sama sebenarnya pendahuluan dari fenomena yang ada, kemudian hasil dari lapangan atau hasil dari lingkungan sekitar kita. Jadi ada gap antara yang sebenarnya dengan yang ada di teori. Harusnya seperti ini, tapi di lapangan atau pada kondisi sekitar kita seperti ini, maka diperlukan hal ini, begitu. Contoh aja seperti ini. Ini si penulis menuliskan atau mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian, yang jelas ini penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa ada peran etnomatematika dalam penerapan pembelajaran matematika pada kurikulum 2013. Nah, etnomatematika ini memfasilitasi peserta didik untuk mampu mengkonstruksi konsep matematika. Etnomatematika ini menyediakan lingkungan pembelajaran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi karena tadi apa? Judulnya kaitannya etnomatematika terhadap ini etnomatematika, eksplorasi etnomatematika pada makanan tradisional, kan begitu. Jadi yang dibahas bagaimana pembelajaran matematikanya terlebih dahulu, kemudian etnomatematikanya seperti apa, dan dikaitkan dengan jajanan pasar atau jajanan tradisionalnya. Oke, sampai penjelasan ini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Sampai pada akhirnya setelah menuliskan tadi, ada sesuai dengan judul atau keyword yang sudah kalian tentukan, lalu ada satu paragraf yang mengarah bahwa berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diperoleh berbagai konsep yang akhirnya diperlukan. Yang namanya Systematic Literature Review itu adalah hasil kajian literatur. Nah, hasil kajian literatur ini diharapkan untuk apa? Oh, untuk mengeksplorasi, berarti untuk mengetahui terkait dengan etnomatematika pada makanan tradisional. Ya. Nah, metode yang digunakan yakni SLR yang bertujuan untuk mengenali, meninjau, mengevaluasi suatu pertanyaan penelitian yang ditetapkan. Langkah-langkahnya, langkah-langkahnya ini bisa dilakukan dengan pertanyaannya apa, begitu. Kemudian mencari studi literatur seperti ini. Kemarin telah kalian lakukan
Keywordnya apa saja, tuliskan. Kemudian artikel dibatasi 2018 sampai 2023 ya, 5 tahun terakhir ya. Kemarin ya. Terus kriteria inklusinya seperti apa? Inklusi itu berarti yang masuk dalam deep analysis. Yang selanjutnya, literatur yang diperoleh, diseleksi, dianalisis, dan disesuaikan. Misalnya kalau kemarin Bu Bina menentukan 200. Nah, dari 200 itu ternyata tidak semua pasti atau masuk dalam keyword yang kalian tentukan. Keywordnya itu dari misalnya media pembelajaran. Kemudian apalagi ada pembelajaran di SD. Kemarin saya menentukan harus ada pembelajaran di SD dan kuantitatif. Itu yang wajib. Nah, nanti bisa dituliskan hal itu. Kemudian diseleksi, seleksi sampai akhirnya mendapatkan berapa artikel terakhir. Jadi, yang di deep analysis atau dilakukan deep analysis itu adalah artikel yang sesuai untuk arah penulisan SLR tiap kelompok kalian. Oke. Contoh uraian berikutnya yakni kaitannya dengan hasil. Sebenarnya ini kurang tepat. Kenapa? Karena hasil dan pembahasan langsung tabel gitu enggak. Harusnya ada paragrafnya dulu penjelasan. Tabel ini diperoleh dari hasil apa-apa, barulah langsung tabelnya. Nah, deep analisisnya nanti bisa membantu kalian untuk menulis hasil ini. Oke. Ini contoh satu artikel yang kaitannya dengan SLR. Bisa ditulis dengan cara ini. Nah, ini penjelasannya dituliskan lagi. Dia dapat tadi 15 artikel diseleksi dan yang memuat nama-nama makanan tradisional secara spesifik ternyata ada 10. Kalau yang atas ini kan 15 dijelaskan hasilnya, kaitannya begitu kan. Ternyata yang memunculkan nama makanan tradisionalnya secara jelas hanya ada 10 artikel. Contoh di sini ada tumpi, ada seterusnya yang nggak ada di ceret begini atau di strip, ya. Nah, konsep ini yang terdapat dalam makanan ini konsep matematika yang menjelaskannya. Data-data ini diperoleh dari mana berarti? Dari artikel yang kalian lakukan secara deep analysis. Oke. Nah, konsepnya ternyata si Patahudin dan Raihana 2019, oh ada materinya yakni bangun datar dan bangun ruang. Konsep matematikanya. Di deep analysis masih ingat ya? Bina stop share. Ini deep analysis, kan ada author, title, independent variable, dependent variable, terus jenis penelitian, content explanation-nya, ya, semacam tadi konsep matematikanya, semacam content explanation-nya atau materinya, konsepnya. Oke, teknik analisisnya, efeknya itu hasilnya, dan simpulannya. Nah, mirip kan? Hanya saja kalau artikel tadi, ini dipisah-pisahkan, diuraikan satu persatu, bukan dibuat satu kolom seperti tadi. Ya. Terus setelah semuanya selesai, nah mulailah dibahas. Ini namanya pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan matematika digunakan oleh masyarakat ketika mereka membuat makanan tradisional. Itu pendapat si peneliti ini. Ternyata karena apa? Oh, ada yang namanya ini keunikan, dia tidak mengenali secara matematis, tapi di sekolah ya dikaitkan dengan materi, ada geometri, ada bangun datar gitu kan. Ada jajanan tumpi, jompo, burasa, barongko, onde-onde dan seterusnya. Kalau bilang onde-onde kan berarti lingkaran. Bola ya. Nah, semacam itu. Sampai akhirnya kemudian disimpulkan dan nulis daftar pustaka. Oke.
Sampai penjelasan satu artikel ini bisa dipahami? Atau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Oke, saya rasa cukup. Saya berpindah ke cara penulisan SLR yang sedikit berbeda dari ini. Cara penulisannya, tapi kalau langkahnya sama. Apakah sudah terlihat? Sudah berpindah screen? Sudah. Oke, baik. Tadi kan Bu Vina mencontohkan 3 ya. 1 sudah saya jelaskan, ini artikel kedua. Nah, artikel kedua ini tulisannya tentang etnostem dalam pembelajaran IPA. Nah, literatur review. Jadi dia literatur review-nya ditulis di belakang. Sisi judul loh ya. Yang tadi, sistematik literatur review terkait etnomatematikanya. Kan gitu. Dari judul ada perbedaan ya. Amati. Ya. Selanjutnya, dia ditulis oleh NFN Nur Hasnah dan kawan-kawan. Ya. Nah, ini abstrak masih sama. Dia menuliskan bahwa etnostem ini penelitian terbaru di Indonesia dan dilatar belakangi dari keragaman budaya sosial, keragaman sosial budaya ya. Nah, penelitian ini penelitian studi literatur sistematis yang mengidentifikasi tren penelitian ini etnostem dalam pembelajaran IPA dalam tiap tingkat pendidikan. Kalau dituliskan dalam setiap tingkat pendidikan, maka nanti hasilnya ada SD, SMP, SMA, seperti itu. Nah, kalian nanti bisa menuliskan seperti ini hanya pada tingkat sekolah dasar. Gitu. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, ditentukan bahwa didominasi oleh penelitian pengembangan ada 4D, AD, Pop and Goal, dan R&D. Nah, caranya hampir sama untuk menulis introduction atau pendahuluan ataupun latar belakang. Jadi yang ada di kondisi idealnya seperti apa, setelah kondisi idealnya bagaimana, kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Terus dituliskan riset metodenya. Banyak yang mengira bahwa SLR ini bagian dari kualitatif riset. Tapi tidak masalah, kita bukan membahas itu. Sebenarnya maksud saya memberi tugas ini untuk mengetahui bahwa kalian sudah banyak membaca artikel yang terkait dengan hal kuantitatif. Jadi nanti silakan tuliskan bahwa penelitian-penelitian atau misal ini ya. Nah, di sini dijelaskan langkah mereview prosesnya. Jadi memformulasi riset question. Jadi yang pertama dilihat riset question-nya tiap-tiap artikel. Kemudian melihat simpulannya, lalu mencari artikel dari database, bisa Google Scholar, ERIC, DOAJ, atau jurnal website. Ini langsung mereka mencarinya di situ. Nah, dengan menuliskan keyword-nya apa. Di sini dituliskan ada STEM, Ethnoscience,
indigenous knowledge, ethnostem, and localism. Nah, nanti kalian tuliskan keywordnya apa saja yang kemarin ditentukan dengan kelompok kalian. Lalu setelah itu artikelnya decoding atau diklasifikasikan. Decoding misalnya tadi kalau artikel pertama kan dia langsung nulisnya per nama. Di sini kan nulisnya per nama, Patauddin, Raihana, dan seterusnya. Tapi kalau di sini dia nuliskan artikelnya decoding. Kasih kode misalnya artikel 1 kasih A1, artikel 2 A2, dan seterusnya. Oke, setelah itu disintesis atau dibaca, dilakukan deep analysis, kemudian setelah decoding, dilihat cara memperoleh datanya seperti apa, atau dibacalah lebih lengkapnya. Nah, diperoleh bahwa ini publikasi tipenya atau tipe publikasinya, oh masuknya di mana? Apakah di jurnal ataukah di proceeding? Kalau jurnal itu, kalau kemarin Bu Vina menentukan harus di jurnal ya. Proceeding itu luaran dari seminar. Kalau jurnal itu pasti dia berulang, terbitnya berulang, ada volume dan nomor. Kalau proceeding, dia biasanya tidak ada volume dan nomornya. Terus publikasi tahun publikasinya 2018 sampai 2021. Nah, yang dilihat file of study-nya science, physics, chemistry, and biology. Ini kaitannya dengan IPA tadi. Terus tipe penelitiannya apa saja? Yang dilihat adalah empirik dan konseptual. Riset subjeknya ada student and teacher. Ya, di sini dia nuliskan all level education. Jadi ada elementary school, junior high school, dan college atau di universitas. Nah, dari penelitian ini diperoleh 25 artikel. Nah, 25 artikel ini dianalisis, dibedakan kategorinya. Mana yang penelitian kuantitatif, mana yang kualitatif, mana yang development atau pengembangan. Kemudian etnosentopiknya apa saja? Oh, ternyata ada batik. Ada ini cohort stone itu lebih ke topik-topiknya ya. Kayak batu bata, begitu pembuatan batu bata dan seterusnya. Ini ada water treatment-nya dan seterusnya sampai diperoleh dependent variabelnya, riset topiknya. Sama seperti yang ada di deep analysis sebenarnya, tapi penulisannya berbeda. Nah, di sini tren kategorinya, oh yang kualitatif dia tipe, bukan tipenya ya, tipe penelitiannya, artikel kodenya dituliskan, artikel kode seperti ini yang artikel kodenya. Nah, berapa persen dari 25? Oh, di sini 4, di sini 10, dan ini 11. Nah, ini persentasenya. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang kalian lakukan pada saat deep analysis. Hanya penulisannya juga berbeda. Ini etnosentopiknya, berarti kan topik pembelajarannya apa, begitu ya. Lalu di sini ada, nah karena ini etnoscience tadi, etnostem itu kan etnos sendiri, stem sendiri. Nah dia, oh ini stem PJBL, ini dengan inquiry, ini dengan hybrid. Dan data-data ini itu diperoleh dari artikel yang telah kalian baca dan lakukan deep analysis. Nah lanjutnya ada dependent variabelnya apa? Ada kan di deep analysis, ada learning outcome atau hasil belajar, student generic ability atau kemampuan generik siswa, ada high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi, creative thinking ability, understanding science concept atau pemahaman konsep sains, ada kemampuan pemecahan masalah, ada kemampuan berpikir inovatif, ada literasi STEM, ada kaitannya motivasi, science knowledge, dan interpretical karakter atau karakter wirausaha. Kemudian ada riset topiknya tentang learning modelnya, material teaching itu materi yang diajarkan, ada evaluasi dan asesmennya,
instrumen pembelajarannya apa, dan pendekatannya apa. Jadi di sini pakainya coding atau kode. Misal, kenapa kode 01? Berarti kode ES01 ini sama dengan ES01 yang di atas. Nah, ini pola penulisannya. Kalau caranya masih sama seperti yang Bu Vina sampaikan, yakni dengan melakukan deep analysis terlebih dahulu. Terus ditambahkan diagram seperti ini. Ini hasil dari tadi yang, tahunnya 2018 ada berapa artikel, 19 ada berapa artikel, 2020 ada berapa artikel, dan 2021 ada berapa artikel, gitu. Terus kemudian diberi pembahasannya apa, mengapa seperti ini, bisa tambahkan. Ini tadi ini yang terakhir, data terakhir, dipakailah diagram lingkaran. Semacam ini. Tergantung tergantung kreativitas tiap-tiap masing-masing kelompok dalam menuliskan. Oke, sampai, nah ini mana yang development, mana yang kuantitatif dan kuantitatif. Bisa kalian lakukan karena saya sudah membatasi kuantitatif. Nanti dibedakan kuantitatifnya apakah itu komparasi, eksperimen, korelasi, ataukah survei. Nah, dilihatnya misal ini kan development kualitatif dan kuantitatif. Karena Bu Vina sudah menjelaskan dan artikel SLR kalian terbatas pada penelitian kuantitatif di SD, maka bisa dibedakan. Kuantitatif itu kan ada 4. Masih ingat? Dari mulai ini kan kuantitatif ada 4. Jadi ada survei, ya. Kemudian ada komparasi. Nah, saya singkat kom, dan ada korelasi, dan ada eksperimen. Ya kan? Ada 4 ini. Nah, nanti bisa dituliskan seperti itu, atau dibagi atau dilihat apakah itu kuantitatifnya eksperimen semua, korelasi semua, komparatif semua, atau survei semua. Minggu lalu Bu Vina nyontohkan cara nulis persen-persennya ya. Satu kelas berapa yang eksperimen, berapa yang komparasi, berapa yang korelasi, dan berapa yang survei. Rata-rata banyak yang memperoleh eksperimen ya minggu lalu ya. 2 minggu lalu. Terus selanjutnya, nah ini dibedakan. Ini kuantitatif, kualitatif, R&D, 4D, Book and Goal. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Sampai akhirnya dibahas. Setelah dibahas, nah kemudian bisa tuliskan rekomendasi untuk penelitian terkait etnostem di masa mendatang. Ini bisa pakai pengetahuan kalian dan dikuatkan dengan pendapat-pendapat ahli. Lalu tulis simpulan dan tulis daftar acuan atau daftar pustaka. Oke. Sampai penjelasan artikel kedua, apakah ada yang tanyakan? Saya belum tanya. Nah, sudah bisa dipahami ya. Berarti sudah ada dua cara penulisan. Dengan data yang sama, langkah yang sama, tapi 2 cara penulisannya. Saya tambahi 1. Apakah ini sudah terlihat? Nah, ini sisi penulisan yang sedikit berbeda. Sama judulnya terkait dengan sistematik literatur review, media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran biologi. Yang nulis Rizky Nasution dan kawan-kawannya. Nah, abstrak dituliskan mirip penulisannya ya, seperti tadi. Hanya saja dia menuliskan 12 artikel dari jurnal nasional yang terindeks SINTA. Kalau kemarin Bu Vina tidak mengharuskan itu. Hanya Google Scholar yang masuk dalam kategori kalian,
dan harus kuantitatif serta pelaksanaannya di SD. Oke. Nah, selanjutnya begini. Sama, mirip. Untuk pendahuluannya mirip ya. Sama, esensi menulis pendahuluan itu tetap yang ideal itu bagaimana, lanjut ke permasalahan yang ditemui seperti apa. Lalu untuk memecahkan masalah itu secara teoritis dilakukan hal apa? Kenapa secara teoritis? Karena ini kajian pustaka. Lalu metodenya studi systematic literature review atau SLR. Nah, ini teknik sistematif untuk mengumpulkan dan menguji secara kritis integrasi dan pengumpulan hasil bermacam kajian penelitian. Penelitian dimulai dari menemukan artikel yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti. Nah, selanjutnya dijelaskan. Nah, ini dilakukan identifikasi. Jadi artikel yang diperoleh database Google Scholar berapa? Kalau kemarin misal kalian dari POP ada 200 gitu kan. Nah, ini kalau database Science of Technology berapa? Tapi sepertinya kemarin saya tidak menyampaikan yang ini, berarti kalian lakukan ini, misalnya 200. Memperoleh 200, kemudian di screening. Screeningnya setelah melihat artikel pada satu database itu, kemudian dari artikel yang kita lihat apakah sesuai, tidak sesuai, apakah sesuai dengan temanya, sesuai dengan penelitian kuantitatif, pelaksanaannya di SD. Kan nyatanya dari tema yang masih umum itu tidak semua sudah di SD dan sudah sesuai dengan tema yang kalian tentukan. Nah, yang tidak sesuai berarti dihilangkan. Tulis bahwa ada berapa yang dihilangkan. Kemudian yang tersaring berapa jumlahnya, dieksklusi itu berarti tidak digunakan. Karena apa? Bisa dituliskan alasannya. Jadi yang tersaring itu kan yang dipakai. Nah, artikel yang dinilai untuk uji kelayakannya berapa? Misalnya ini. Uji kelayakan itu berarti yang dilihat dan dianalisis lebih detail. Terus yang tidak dipakai atau dieksklusi lagi apa? Kenapa? Oh, ternyata ada yang objek penelitiannya tidak relevan. Datanya kurang lengkap dan seterusnya. Sampai akhirnya kalau ini artikel ini hanya 2 yang dianalisis. Jadi kalau sebelumnya sekitar 25 ya artikel sebelumnya, kemudian yang depannya tadi sekitar 15. Nah, kalau ini hanya 2, maka dia menuliskan langsung judulnya mana yang termasuk. Ini diagram alirnya. Jadi tadi kalau 2 artikel sebelumnya itu kan dituliskan secara deskriptif ya, paragraf-paragraf begitu ya. Nah, ini dideskripsikan secara deskriptif juga, tapi ada alur prosesnya. Dari mana yang artikelnya yang sesuai, artikel yang tidak sesuai itu dituliskan semuanya. Oke, nah ini berdasarkan 2 artikel yang dipakai, maka menunjukkan bahwa si ini nulis di jurnal ini hasilnya begini. Si Febriantika nulis di jurnal budget, nah hasilnya seperti ini. Karena ini sesuai dengan media pembelajaran berbasis web untuk biologi, pembelajaran biologi. Nah, ini belum jelas berbasis webnya seperti apa, web apa yang dilakukan. Nah, itu bisa sebenarnya bisa ditambahkan lagi, tapi di sini tidak. Di artikel ini tidak. Dan nanti kalian bisa mengikuti ini dengan tambahan-tambahan yang lebih bagus lagi, lebih baik. Ya. Kemudian rujukan, nanti kalian silakan buat rujukannya minimal 20. Dan bisa kalian pakai Mendeley untuk lebih mudahnya. Untuk jurnal yang dituju, nantinya silahkan cari jurnal
yang gratis ataupun berbayar tapi maksimal 300.000. Artikelnya dikumpulkannya paling akhir sebelum akhir semester. Pertemuan ke-7 atau 8. Tapi sudah mulai disusun dari sekarang. Kenapa? Kalian yang sudah mulai nyusun bisa dibimbingkan, dilihatkan Bu Vina supaya ketika disubmit ke jurnal tidak langsung di-reject gitu ya. Tidak sekarang, kan deep analisis sudah, ya toh? Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum kalian presentasi, deep analisis kelompok 1 dapat artikel berapa? Kelompok 2? 5, Bu. 5? Dari 200 hanya 5? Nggih. Oke. Izin bertanya sekalian, Bu. Saya dari kelompok 2. Jadi kita kan ambil kriteria kami kan yang PowerPoint, kuantitatif, SD gitu ya, Bu. Tapi dari keyword yang kita masukkan di publish or perish itu hanya media interaktif di SD kuantitatif gitu. Nah, dari situ kan berarti nggak ada kata-kata PowerPoint-nya gitu loh, Bu. Jadi tambahi. Keyword-nya ditambah. Kata PowerPoint-nya, dan pas disaring lagi, itu cuma dapat 5 gitu. Nggak apa-apa ya, Bu? Atau kita harus mengulang lagi pakai kata kunci PowerPoint? Berarti gini, nanti prosesnya kalian tulis bahwa searching pertama menggunakan keyword ini, searching kedua menggunakan keyword ini. Dan didapatkan hasil seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada penjelasannya seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti bisa dituliskan di metode yang seperti tadi ya. Berarti kan gini, langkahmu menulis artikel itu kan di metodenya sudah dilakukan. Iya. Oke. Terus, yang lain? Nomor 3. 22 artikel. 20 apa 2? 22. Oh, 22. Yang satu bilang 20, yang satu tambah 2 gitu ya. 22. Oke. Terus kelompok 4. 7 artikel, Bu. Kelompok 5. 10 artikel, Bu. Kelompok 6. 13, Bu. Kelompok 7. Ada 20 artikel, Bu. Kelompok 8. Ada 20 artikel, tapi yang analisis harus 10, Bu. Kelompok 9. Kelompok 10. Nah, nanti silakan tulis urutan tiap kelompok dapat berapa ya. Oke, silakan dilanjutkan dengan presentasi hasil deep analisisnya. Tidak usah dibaca secara lengkap. Cukup diinformasikan bahwa penulis ini mengungkapkan hal ini, independen variabelnya ini, dependennya ini, topiknya ini, seperti ini. Ketika kalian baca itu kan berarti sudah tahu isi artikel itu. Ya, disampaikan secara singkat-singkat. Dimulai dari kelompok 1.